Kami ingin punya rumah yang nyaman dan juga fungsional, jadi semuanya bisa dilakukan di rumah. Nama aku Pratiwi, biasa dipanggil Tewe. Aku tinggal di sini sama suami aku, sama ibu aku, dan sama anjing aku. Ini Roxy. Sehari-hari aku bekerja sebagai personal trainer sebenarnya, tapi udah lama nggak ngajar karena kemarin renovasi. Dan selain personal trainer, aku juga punya sertifikasi nutrisi, nutrition coach. Dan kalau lagi mood, aku juga suka jualan makanan. Luas tanah ini itu 250 meter persegi, kalau untuk luas bangunan dari per renovasi terakhir itu 240 meter persegi. Aku udah tinggal di rumah ini sekitar 20 tahun, dari kelas 4 SD, tapi suami aku sudah sekitar 7 bulan lah ya setelah menikah baru tinggal di sini. Rumah ini sebenarnya sudah melalui 4 tahap renovasi. Dia renovasi tuh setiap ada kebutuhan baru ya, jadi nggak selalu berapa tahun sekali atau supaya memperbarui looknya, nggak kayak gitu. Tapi kalau misalkan ada kebutuhan ruangan baru, kebutuhan storage baru, baru kita renovasi. Nah, renovasi yang terakhir ini memakan waktu setahun kemarin ya. Itu sebenarnya nggak ada plan untuk renovasi, jadi kita cuman mau gedein gym aja karena waktu itu nggak punya gym yang proper. Nah, setelah gedein gym, kok kayaknya udah terlanjur berantakan, ya udah deh kita panggil arsitek kenalan aku juga dari Studio Bangun Pola, ada Natia sama Wisnu. Setelah mereka survei ke sini, kayaknya bisa nih kalau kita pindahin tangga, rumahnya akan lebih terang, lebih lega. Dari situ kita mikir-mikir, ya udah deh sekalian aja deh kita renovasi kan. Dan setelah direnovasi, wah jauh lebih nyaman ya. Kalau struktur bangunan, tiang-tiang itu mungkin pas pertama kali renovasi itu pasti berubah ya dari pertama banget. Tapi dari renovasi pertama ke yang terakhir ini, yang keempat, tidak ada perubahan sama sekali secara struktur tiang. Struktur tiang yang besar-besar kita nggak pindah sama sekali. Paling kalau yang kolom praktis itu mungkin ada yang beberapa dihilangin, digeser sedikit, itu pasti ada. Itu aja sih. Kalau misalkan untuk desain, aku datang ke arsitek aku tuh udah dengan mood board. Jadi dia tinggal develop dari mood board aja, menyesuaikan available luas ruangannya. Kalau untuk material, aku biasa dari mood board itu kan udah ketahuan ya, aku pengennya material kayak gini, warnanya kayak gini. Nah, arsitek aku itu ngasih alternatif bahan apa aja yang mungkin bisa dibeli. Nah, habis itu aku survei sendiri ke toko, aku pilih, kayaknya ini aku kurang suka teksturnya, kalau yang ini gimana? Aku tetap nanya pendapatnya, tapi ujung-ujungnya keputusannya balik lagi ke aku. Nah, kalau untuk furniture, ngisinya tuh bertahap sih, jadi kita belinya udah mau selesai renovasi baru beli, karena kan baru ketahuan butuhnya yang ukuran berapa. Yang paling penting tuh kalau aku ukurannya sesuai, karena layoutnya itu memanjang, jadi agak susah ya nyari furniture yang sesuai. Kalau furniture yang lepasan itu biasanya kayak sofa, kursi, meja, itu banyak yang kita beli jadi. Tapi kalau untuk lemari, semuanya di rumah ini built-in. Kenapa? Karena lahannya kan memanjang, jadi otomatis lemarinya harus nempel tembok. Jadi semua sebisa mungkin itu brief ke arsitek ke interior aku, bilang semua kalau bisa dijadiin storage ya, jadi storage yang nggak terlihat, jadi nggak ada clutter dimanapun sebisa mungkin. Briefnya cuman kalau bisa semuanya yang sering dilihat itu warna netral, base-nya yang susah diganti, kayak pelitur kan susah diganti, duko kan susah diganti, itu yang warna netral aja, kayu, hitam, putih, abu-abu, krem. Tapi kalau misalnya yang bisa diganti seperti kayak karpet, lampu-lampu, kursi-kursi itu kan gampang diganti. Nah, itu boleh di interior dicari yang colorful sedikit gitu. The heart of the house is this living room, dan terutama sofa ini, karena semua yang masuk ke rumah pasti lewat sofa ini. Kalau mau ke kamar, kalau mau ke ruang makan, kalau mau ke dapur. Kenapa aku pilih juga sofa ini setelah pencarian panjang 1 tahun? Karena
pas kita beli sofa ini kita ketemu langsung sama yang buat, dan mereka cerita kalau misalkan mereka ngedesain sofa ini pengen semodular mungkin. Kalau bosen bisa diganti sarungnya, kalau bosen sama layoutnya bisa diganti bantalan-bantalannya ke mereka langsung. Dan mereka juga cerita ini personal developmentnya mereka mau build sofa yang ergonomiknya tuh sesuai gitu. Jadi kita wah, ini sesuai yang kita cari nih. Biasanya kita nonton bareng-bareng, biasa aku, suami aku, dan Roxy. Karena biasanya kalau sebelum makan atau setelah makan malam, kita biasanya nonton TV di sini. Padahal di rumah ini, fun fact, semuanya ada TV di kamar. Tapi tetap TV ini yang paling enak ya, karena Roxy juga hanya bisa di sini kan. Jadi ya nontonnya semua di sini deh, nemenin Roxy gitu. Ruangan yang diubah atau ditambah di rumah ini pertama tuh living room, karena tadinya ini nggak ada, ini tadinya kolam ikan yang sebenarnya kurang fungsional karena jadinya juga jalan untuk lewat hanya sedikit. Yang kedua itu library di mezanin, itu baru kita dak setelah tangga yang lama dibongkar. Kenapa kita bikin library di situ? Karena library yang tadinya sekarang jadi sunroom itu dibongkar, jadi kita nggak punya storage untuk buku-buku. Akhirnya mezanin kita pakai untuk library dan juga ruang kerja kalau ada yang perlu. Nah, yang ketiga itu ada sunroom di atas yang tadinya jadi library. Karena dia menghalangi sinar matahari masuk, jadi kita bongkar, dan sekarang jadi kita punya natural light lebih banyak dari si sunroom ini. Yang terakhir adalah gym, karena aku kan baru ngambil sertifikasi itu sekitar 3 tahun terakhir. Nah, abis itu aku nggak punya gym di rumah pada saat pandemi. Akhirnya setelah bikin gym seadanya waktu itu, kita pikir dengan adanya lahan lebih yang nggak kepake juga waktu itu karena tamannya nggak kena sinar matahari, akhirnya kita expand, kita uruk juga, akhirnya jadi extension of the gym yang kapan aja bisa diperbesar atau diperkecil area olahraganya. Aktivitas orang-orang di rumah ini sehari-hari biasanya kan semua punya acaranya masing-masing ya, tapi yang disempetin itu semuanya pasti olahraga. Kalau dari suami aku, karena memang dia atlet, jadi aktivitas dia sehari-hari kalau nggak ngajar ya turnamen. Tapi selain itu akhir-akhir ini dia lagi nge-gym bareng aku juga di rumah. Kalau aku sehari-hari semua berputar di dalam rumah sih. Jadi either aku udah pasti ngurus rumah, bikin sarapan, nyiapin makanan, tapi selain itu aku seminggu 4 kali juga nge-gym. Kalau sore aku juga suka jalan kaki biasanya kalau udaranya lagi bagus. Nah, kalau ibu aku, dia biasa pagi-pagi udah nggak ada di rumah karena dia biasanya abis subuh selesai ngasih makan Roxy, dia pasti langsung pergi. Either itu berenang, yoga, sepeda, pokoknya pasti baru ada di rumah lagi pada saat makan siang. Jarang banget dia pagi-pagi ada di rumah. Nah, kalau jam tidur, kita biasa semuanya mirip-mirip nih. Paling lambat kita tidur jam 10, jam 11. Kalau ibu aku jam 8 biasa udah tidur, karena dia yang paling pertama bangun subuh-subuh udah beraktivitas. Aku suka berkebun ya kalau di rumah. Kenapa aku suka berkebun? Karena pada saat pandemi kan kita semua dipaksa mencari hobi baru. Nah, kebetulan hobi yang aku temukan pada saat pandemi itu ya bercocok tanam pada saat itu. Nah, setelah aku beli-beli sedikit-sedikit, pandemi berapa tahun jadinya kan banyak banget. Nah, pada saat itu juga udah nggak ada tempat. Pas kebetulan abis selesai renovasi, ya akhirnya tanaman yang aku koleksi pada saat pandemi, aku tanam di tanah. Sekarang jadi taman. Aku tuh suka banget traveling. Aku tuh mulai traveling yang konstan bisa setahun 6 kali itu dari pas pandemi sih sebenarnya, karena kan kemana-mana gampang, kemana-mana jauh lebih murah. Jadi di rumah aku itu tuh banyak cenderamata yang aku bawa dari pas traveling ya, antaranya itu biasanya pot bunganya ada yang dari Jogja. Mostly semua pot bunga aku itu dari Jogja, belinya di Kasongan biasanya, karena itu surganya pot-pot ya. Terus aku biasa juga bawa dari luar kota itu lampu, biasa dikirim. Lampu-lampu di rumahku ini juga dari Jogja. Dan yang biasanya aku bawa pulang traveling akhir-akhir ini tuh lukisan. Terutama setiap aku ke Jogja, aku suka banget mengunjungi pameran atau juga galeri di sana. Biasanya kalau aku ke galeri, aku tahu nih artisnya siapa, lalu aku hubungi artisnya langsung, bisa nggak kalau saya
ke galeri pribadinya, misalnya kayak gitu. Nah, pada saat di galeri pribadinya kita ngobrol ujung-ujungnya bawa cindera mata, ya itu karyanya mereka, biasanya kayak gitu sih. Arti rumah buat aku itu adalah tempat yang nyaman, aman, dan fungsional untuk bertumbuh, berekspresi, dan juga belajar tentunya.